Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan di video kali ini kita akan update adalah perkembangan terkini dari kasus Teng Monida, seorang artis dan juga selebriti papan atas di Thailand yang tenggelam di 24 Februari 2022 lalu. Ini kasusnya sampai sekarang masih terus bergulir di Thailand dan banyak yang tanya sama aku di komentar YouTube ataupun juga Instagram. Anjas, gimana kabar kelanjutan kasus Teng Monida? Oke, kalian sudah siap? Kita langsung update aja. Yang pasti yang pertama aku garis bawahi, sekarang tahapan hukumnya itu sedang berada di Kejaksaan Nontaburi. Nah, Kejaksaan Nontaburi ini sedang mempertimbangkan teman-teman dari pemaparan yang telah dilakukan oleh tim penyidik kepolisian Nontaburi. Buat kalian tahu, pemaparan di tim penyidik Nontaburi itu pasal yang dikenakan untuk kelima orang yang bersama Teng Mo malam hari itu, pertama adalah Gatik, Sen, kemudian Por, Robert, dan juga Job. Itu semuanya adalah pasal-pasal minor, bukan pasal pembunuhan berencana. Terus ditambah dengan satu orang lagi yang sudah dijadikan tersangka juga dari penyidik Nontaburi, seorang pengacara berinisial M. Jadi totalnya sudah ada 6 tersangka yang diajukan ke kejaksaan. Langkah berikutnya adalah kejaksaan ini sedang meneliti data-data berkas-berkasnya, kemudian apakah kuat alat buktinya atau tidak. Kalau sudah oke, ya bisa langsung menuju ke persidangan. Tetapi kalau ini tidak oke, berkasnya akan dikembalikan dan dilakukan penyidikan lagi atau bisa dialihkan ke DSI, Department Special of Investigation. Tetapi perkembangan terbaru adalah pada saat Panida ya, kan beberapa minggu lalu itu ibu Panida, ibu kandung dari Teng Monida, nggak tahu kandung atau bukan ya, tapi karena itu juga menjadi isu di Thailand. Yang pasti secara tertulis, secara hukum itu adalah ibunya Teng Monida yang punya hak untuk melaporkan kasus ini apakah menuju ke pembunuhan berencana atau tidak. Nah, kemarin itu pada saat Panida datang ke Kejaksaan Nontaburi, dia ini sudah mencabut laporan pembunuhan berencana untuk kasus ini. Artinya yang sekarang ditangani di Kejaksaan Nontaburi ya pasal tadi itu, misalnya kayak si Sen itu pasti kayaknya dia bakal lolos teman-teman karena alibi dia sepertinya tidak terbantahkan dengan alat bukti yang telah dikumpulkan. Apa itu alibinya? Dimana dikatakan dia kan kena pasalnya itu adalah pasal kelalaian, dimana alibinya dikatakan Teng Mo itu terjatuh karena pegangan pahat si Sen mau buang air kecil, dan Sen itu mengatakan bahwa ya itu adalah kenyataannya dan itu bukan termasuk kelalaian karena dia nggak ada kewajiban untuk menjaga seseorang atau dia sebagai supirnya atau sebagai pemilik dari speedboat, yang makanya dia kemungkinan besar akan terbebas dari pasal kelalaian tersebut. Oke, yang pertama adalah Sen. Yang kedua adalah si Por. Por ini dia adalah pemilik dari speedboatnya. Dia juga aku baca dari berbagai media massa di Thailand, dia juga sepertinya akan terbebas karena dia tidak mendapatkan tuduhan ataupun juga tuntutan dari ibu Panida, yaitu adalah dengan pasal pembunuhan berencana. Tapi dia terkena pasal yang sifatnya hanya administratif ya, karena dia pemilik dari speedboat dan speedboatnya itu untuk kepemilikannya kayak bukan SIM ya, tapi kayak apa? Kayak BPKB atau apalah kalau di Indonesia gitu, itu udah expired gitu. Dan dia mungkin akan terkena pasal ya, hukumannya sih kalau aku cek nggak nyampe 6 bulan penjara aja atau bisa denda gitu, karena dia tidak melengkapi kayak pelampung, melengkapi dengan pengamanan ya, kalau ada yang tenggelam sebagainya harusnya itu menjadi salah satu SOP gitu. Itu aja yang kena, walaupun ada dugaan dia termasuk orang yang membuang barang bukti, tetapi pasal itu kan nggak bisa hanya berdasarkan keyakinan, harus dengan alat-alat bukti yang kuat, sepertinya tidak akan kena itu juga. Begitupun juga sama dengan si Robert. Robert ini adalah dia perannya sebagai seorang supir ya saat itu, walaupun dia profesinya bukan supir ya. Dia termasuk jajaran orang kaya di Thailand, teman-teman. Tetapi saat itu dia berprofesi sebagai supir aja. Dia kena pasal juga sama kayak si Robert, si Por ya. Dia karena nggak punya SIM. SIM-nya expired, jadi dia akan terkena pasal juga sama. Kalau di Indonesia kan, kalau kita nggak punya SIM kan paling kena hukuman penjara berapa sih? Atau bisa diganti dengan uang kan ya. Ini juga sama sepertinya. Aromanya akan ke sana. Terus yang berikutnya adalah si Job ya. Job itu fungsinya adalah sebagai temen doang ya, dia nggak berfungsi sebagai apapun, tapi dia ada dugaan bahwa dia berusaha untuk membuang barang bukti, menghancurkan. Tetapi ini tidak dilaporkan karena dia tidak ada niat untuk menghancurkan barang bukti. Tetapi yang aku tangkap, dia dilaporkan di penyidik Nontaburi adalah dengan
pelanggaran wilayah. Nah, aku nggak ngerti nih pelanggaran wilayah ini maksudnya apa? Apakah dia yang mengarahkan ke sini, ke sana? Nah, pelanggaran wilayah ini apakah kuat atau enggak juga kita lihat nanti. Kayaknya sih nggak akan ada pasal yang cukup memberatkan si Job ya. Nah, yang terakhir adalah Gatik nih. Gatik menurut aku yang paling berat di sini. Kenapa? Yang paling berat tuh terakhir disampaikan oleh Ibu Panida. Pertama yang dilaporkan ke Gatik adalah perusakan barang bukti, yaitu adalah barang bukti berupa handphonenya Teng Monida, ada foto, video yang dihapus gitu. Itu menurut dia, ini kenapa dirusak gitu. Itu termasuk pasal yang berat ya. Hukumannya bisa 5-10 tahun penjara. Terus juga sama memberikan keterangan palsu. Keterangan palsu ini juga dia menyeret satu orang pengacara inisial M, yang inisial M itu kan kena pasal mengguidance para saksi untuk memberikan keterangan palsu. Tetapi menurut aku anehnya gini teman-teman, kalau kasus ini sudah membawa pengacara yang which is itu nggak terlibat dalam kasus sebenarnya, tetapi hanya faktor eksternal, artinya kan yang di guidance memberikan keterangan palsu itu kan nggak cuma Gatik dong, tetapi ada ya Sen, Paul, Robert, semua yang berada di situ berarti juga terkena pasal keterangan palsu juga dong. Which is itu bisa hukumannya bisa 5 tahun sampai 10 tahun penjara juga. Jadi itu adalah pasal-pasal minor yang mengenai mereka. Dan sekali lagi bagaimana dengan pasal pembunuhan berencana itu sudah nggak bisa lagi teman-teman. Karena sifatnya adalah kayaknya ini delik aduan ya. Harus ada keluarga yang melaporkan baru ditindaklanjuti. Nah yang berhak melaporkan adalah Ibu Panida, dan Ibu Panida memang sempat melaporkan itu tapi ternyata sudah dicabut waktu beberapa minggu yang lalu. Ini juga kalau ditanya teman-teman gini aja, terus gimana dong dengan Mr. Jenius, terus juga Mr. Tafacai, Dr. Pontip, semuanya. Mereka masih tetap vokal dengan caranya masing-masing. Misalnya kayak Tafacai itu dokter bedah ya di Thailand dulu, sekarang pindah dia ke London gitu di Amerika. Dia ini membuat beberapa analisa, misalnya adalah mengenai kayak apa nih ya, kayak detik-detik kayak GPS gitu deh. Aku lihat gambarnya tadi mana ya, oh ini dia, kayak GPS gitu teman-teman. Jadi GPS-nya itu ada data-data yang dikumpulkan dari penyidik Nontaburi pada saat pemaparan tuh ada yang nggak masuk akal. Kok di GPS titik segini kok jamnya segini, kok ininya nggak sama. Pokoknya ya ada hal-hal yang sifatnya adalah tidak make sense menurut data dia. Tetapi apakah ini data ini kuat atau tidak, menurut aku sih hanya sebatas perdebatan di sosial media aja. Karena pada intinya ini pun tidak sampai ke kejaksaan. Karena yang berhak melakukan penyidikan kan ya memang kejaksaan saat ini, dan penyidik Nontaburi juga sedang menantikan hasil pemaparan tersebut. Terus kalau dari Mr. Jenius juga mengatakan bahwa dia sudah melakukan yang coba terbaik, tetapi apapun hasilnya, ya itu adalah tergantung dari kejaksaan nanti. Apalagi juga dia mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi punya kekuatan karena laporan dugaan pembunuhan berencana pun sudah dicabut sama Ibu Panida. Dan Mr. Jenius ngomong gini bahwa saya tuh yakin Panida sudah mendapatkan paling tidak 10 juta baht. Cek aja transferan di rekeningnya, pasti ada uang transferan. Ya itu sih, aku juga kayaknya agak nggak mungkin ya kalau Ibu Panida tiba-tiba langsung mencabut tanpa ada sesuatu hal begitu. Terus kalau aku cek juga dari Facebooknya Por, ini Por juga termasuk yang suka update banyak hal teman-teman di Tanupat Lerta Tewit. Jadi si Por ini sekarang sudah kembali aktif bisnisnya, dengan bisnisnya adalah yang utama jual beli mobil mewah di Thailand. Dia sangat pede banget beberapa kali menyindir orang-orang yang Mr. Jenius lah. Mr. Jenius misalnya tentang kain putih, dibilang gini, tuh kan kain putihnya palsu deh. Itu memang ada keterangan penyidik dikatakan itu adalah kain putih yang palsu ya, karena motifnya berbeda, tidak sama seperti dipakai oleh Teng Monida. Terus dia mengatakan di sini bahwa sekarang makan tuh karmanya, kalian yang selalu menyerang saya selama ini, lihat nih hasilnya, kain putih yang digadang-gadang miliknya Teng Monida ternyata itu palsu. Dia posting di Facebooknya, terus juga posting kegiatan jual belinya mobilnya di dealer mobilnya, itu dari si Por ya. Terus si Sen juga sudah mulai party dengan kegiatannya masing-masing. Bahkan juga kita tahu Ibu Panida juga merayakan ulang tahun kemarin, cukup meriah. Ya semuanya kayaknya sudah kembali kehidupan normal masing-masing, kecuali menurut aku adalah si Gatik ya. Gatik cukup masih belum puas dengan putusan ini, dan Gatik juga kayaknya dia termasuk orang yang kehilangan banyak pendapatan karena
mungkin secara hukum dia tidak terlalu mendapatkan banyak punishment gitu, tapi secara sosial namanya juga kayak dunia hiburan di Thailand itu tidak banyak lagi yang mengundang Gatik ya, atau apa mungkin ada artis yang mau dimanajeri oleh Gatik lagi. Jadi lebih ke masalah social punishment yang menurut aku cukup kuat ke Gatik. Kalau yang lain-lain, karena yang lain-lain itu kan termasuk punya ekonomi yang oke lah ya, kaya raya gitu, dan mereka juga bukan orang yang bekerja sebagai seorang public figure, jadi mereka sudah punya bisnisnya masing-masing. Jadi pada saat kasus ini kelar, kehidupan mereka nggak begitu banyak terpengaruh ya. Tapi kalau Gatik kan seorang yang bekerja di dunia entertainment dan membutuhkan citra baik, dan citranya Gatik tuh sangatlah rusak teman-teman di sini. Makanya itu yang ngebuat Gatik menurut aku juga yang paling parah mendapatkan hukuman secara sosial ataupun juga hukuman secara pengadilan. Walaupun belum pengadilan, karena sampai sekarang sekali lagi ini masih menunggu keputusan dari Kejaksaan Ontaburi. Katanya sih akan diumumkan tuh kalau nggak salah bulan Agustus, nggak tahu minggu pertama atau minggu kedua, karena belum ada keterangan resmi gimana final decision-nya. Karena kan tahapan berikutnya dari kejaksaan, dari penyidik, kejaksaan, habis kejaksaan baru ke pengadilan, pengadilan baru putusan apa hukuman untuk ke 5 orang yang bersama Teng Monida di malam kejadian tersebut. Oke, nanti kalau sudah ada update baru lagi, apa-apa yang sudah dilakukan secara hukum di sini akan aku bahas lagi di channel YouTube ini. So, thank you very much for watching this video. Agak sedikit mirip kasus Teng Monida di Indonesia sekarang adalah kayak kasusnya Brigadir J. Apakah benar kematiannya karena dugaan pelecehan ataukah pembunuhan berencana? Itu juga sama kan ya, sama-sama kayak kasus Thailand. Sudah dia mati, tapi reasonnya itu yang menjadi penyebabnya adalah penentu utama untuk mengetahui orang-orang yang bersama mereka ya di hari naas tersebut, apakah itu pembunuhan berencana ataukah sebuah alibi yang memang kenyataannya seperti itu. Oke, thank you very much for watching guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.